Al Ahly lolos ke final Liga Champions Asia. Gol cepat PSG buka meriam London. Rudiger diskor 6 laga, Vazquez 2 laga. Dorival Junior resmi jadi pelatih Corinthians. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Hilal versus Al Ahly dalam laga semifinal yang digelar di Jeddah. Al Ahly langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Gol pertama mereka tercipta pada menit ke-9 via Roberto Firmino. Tekanan Al Ahly berlanjut dengan gol kedua Ivan Toney di menit ke-27. Meski sempat dikira offside, golnya sah diberikan. Al Hilal membalas lewat gol Al Dawsari 3 menit jelang turun minum. Striker timnas Arab Saudi itu membobol gawang Edouard Mendy. Di tengah kepanikan Al Hilal, Al Ahly memastikan kemenangan lewat gol ketiga Firas Al Berikan di menit ke-97. Hasil ini memastikan Al Ahly menantang pemenang semifinal antara Al Nassr versus Kawasaki Frontale di final. Arsenal versus PSG berlangsung di Emirates Stadium. Di leg pertama semifinal Liga Champions, Arsenal sudah tertinggal 0-1 di menit keempat lewat gol Ousmane Dembele. Dia merobek gawang Arsenal dengan menyambar umpan tarik dari Kvicha Kvaratskhelia. Arsenal sempat mencetak gol saat babak kedua baru berselang 1 menit. Gol itu kemudian dianulir lewat tinjauan VAR karena Mikel Merino dalam posisi offside. Hasil ini tentu menguntungkan PSG dan menjadi beban untuk Arsenal. Leg kedua nantinya berlangsung di Paris yang merupakan markas PSG. Paris Saint-Germain akhirnya berhasil mematahkan rekor buruk mereka dengan mengalahkan Arsenal di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. Kemenangan 1-0 ini mengakhiri 8 pertandingan tak terkalahkan Arsenal di Liga Champions. Dengan kemenangan ini, PSG menunjukkan dominasinya atas tim-tim Liga Premier Inggris musim ini setelah sebelumnya mengalahkan Manchester City, Liverpool, dan Aston Villa. Kemenangan ini juga mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Prancis karena PSG menjadi klub Prancis pertama yang menang di kandang lawan pada babak semifinal Liga Champions sejak Olympique Marseille melakukannya pada tahun 1991. Ousmane Dembele menunjukkan performa luar biasa di Liga Champions musim 2024-2025 dengan hasil mencetak gol atau memberikan assist dalam 4 pertandingan beruntun, semuanya melawan klub-klub Inggris seperti Liverpool, Aston Villa, dan Arsenal. Penampilan impresif ini membuat Dembele menyamai rekor Kylian Mbappe sebagai pemain dengan keterlibatan gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions untuk Paris Saint-Germain, yaitu 11 kali. Statistik resmi UEFA mencatat Dembele telah bermain 13 pertandingan dengan rata-rata 0,62 gol per pertandingan dan akurasi passing mencapai 79,08%. Gianluigi Donnarumma kembali menunjukkan performa gemilangnya di Liga Champions musim 2024-2025 dengan mencatatkan lebih dari 5 penyelamatan dan berhasil menjaga clean sheet untuk kedua kalinya dalam karirnya di kompetisi ini. Ini menjadi rekor baru bagi seorang kiper PSG dalam pertandingan knockout Liga Champions sejak data mulai direkam pada musim 2003-2004. Selain performa cemerlangnya melawan Arsenal, sebelumnya ia juga pernah mencetak 7 penyelamatan saat PSG melawan Manchester City pada 2021. Di usianya yang baru 26 tahun, Donnarumma menunjukkan konsistensi tinggi dengan rata-rata kebobolan terendah sepanjang karirnya di Liga Champions, yakni 1,05 gol per 90 menit. Nuno Mendes kembali menunjukkan performa luar biasa sebagai bek kiri Paris Saint-Germain dalam pertandingan Liga Champions melawan Arsenal. Mendes berhasil menahan pergerakan Bukayo Saka, bintang Arsenal, dengan catatan impresif seperti memenangkan 10 dalam 11 duel, 5 tackle, dan 4 duel udara yang dimenangkan tanpa melakukan pelanggaran. Keberhasilannya menahan Saka yang hanya mampu melepaskan 1 tembakan tepat sasaran tanpa kontribusi gol menambah daftar panjang prestasi Mendes yang sebelumnya juga sukses mengunci Mohamed Salah tanpa gol dan assist dalam 2 leg babak 16 besar melawan Liverpool. Vitinha tampil gemilang di Liga Champions musim ini, menjadi pemain kunci di lini tengah Paris Saint-Germain. Performa solidnya tidak hanya diakui oleh para penggemar, tetapi juga oleh UEFA yang menganugerahinya penghargaan Man of the Match. Gelandang asal Portugal ini mencatatkan statistik yang mengesankan dengan akurasi umpan mencapai 94,22%, tertinggi di antara semua gelandang yang mencoba lebih dari 700 umpan di kompetisi ini. Total, ia telah melakukan 1.264 percobaan umpan dengan 1.191 umpan berhasil menemui sasaran. Dorival Junior, mantan pelatih tim nasional Brasil, resmi ditunjuk sebagai manajer baru klub sepak bola Corinthians dengan kontrak hingga Desember 2026.
Pengumuman ini disampaikan oleh klub asal Sao Paulo tersebut pada 29 April 2025. Dorival menggantikan posisi Ramon Diaz yang dipecat setelah performa buruk Corinthians di awal musim, di mana mereka hanya mengumpulkan 7 poin dari 6 pertandingan dan berada di posisi ke-12 klasemen Liga. Pelatih berusia 63 tahun ini sebelumnya dipecat dari jabatan pelatih Brasil setelah kekalahan memalukan 4-1 dari Argentina dalam kualifikasi Piala Dunia bulan lalu. Fernando Gago resmi meninggalkan posisi pelatih kepala Boca Juniors setelah hanya 6 bulan memimpin tim. Keputusan ini diambil menyusul kekalahan 2-1 dari rival abadi mereka, River Plate, dalam laga Super Clasico Argentina akhir pekan lalu. Selama masa kepelatihannya, Boca Juniors hanya memenangkan 17 dari 30 pertandingan dan mengalami kegagalan di awal Copa Libertadores setelah kalah dari Alianza Lima melalui adu penalti. Saat ini, asisten pelatih Mariano Heron ditunjuk sebagai pelatih sementara sambil klub mencari pengganti permanen. Bek asal Inggris Eric Dier dikabarkan telah sepakat untuk bergabung dengan AS Monaco pada bursa transfer musim panas ini. Kabar ini dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano dan juga surat kabar Prancis L'Equipe. Dier akan menandatangani kontrak dengan Monaco hingga 2026 dengan opsi perpanjangan yang belum ditentukan. Kesepakatan ini sudah disetujui dan dokumen-dokumen resmi telah ditandatangani sehingga transfer ini dipastikan selesai. Pemain berusia 31 tahun ini akan meninggalkan Bayern Munchen dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir musim panas ini. Cesar Azpilicueta dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan Celta Vigo. Kontrak Azpilicueta bersama Atletico Madrid akan berakhir pada 30 Juni 2025 dan musim ini ia telah tampil dalam 18 pertandingan di berbagai kompetisi. Salah satu faktor yang diyakini mempengaruhi keputusan Azpilicueta adalah kedekatannya dengan Marcos Alonso yang sebelumnya bergabung dengan Celta dari Barcelona tahun lalu. Kehadiran Alonso di Celta dianggap dapat menjadi daya tarik tambahan bagi bek berpengalaman berusia 35 tahun ini untuk menerima tawaran tersebut. Real Madrid kini harus fokus menghadapi 5 pertandingan terakhir La Liga setelah tersingkir dari Copa del Rey oleh Barcelona. Salah satu pemain kunci mereka, Dani Ceballos, dipastikan diragukan tampil saat menjamu Celta Vigo di Santiago Bernabeu pada hari Minggu mendatang. Ceballos mengalami cedera pergelangan kaki saat pertandingan final Copa del Rey dan harus ditarik keluar pada menit ke-55. Hasil pemeriksaan medis mengonfirmasi bahwa pemain asal Spanyol tersebut mengalami keselio ringan di pergelangan kaki kirinya. Antonio Rudiger telah menjalani operasi sukses pada lutut kirinya akibat operasi robekan parsial pada meniskus eksternal. Klub raksasa Spanyol tersebut mengonfirmasi bahwa operasi berjalan lancar dan Rudiger kini dalam masa pemulihan yang diperkirakan memakan waktu antara 6 hingga 8 minggu. Cedera ini tentu menjadi pukulan berat bagi pertahanan Real Madrid, terutama di saat mereka memasuki fase krusial musim kompetisi. Rudiger sendiri mengungkapkan bahwa ia telah bermain dengan rasa sakit selama lebih dari 7 bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk menjalani operasi. Real Madrid kembali menerima kabar buruk dengan cederanya bek andalan mereka, David Alaba. Pemain asal Austria itu didiagnosis mengalami robekan meniskus internal di lutut kirinya setelah ditarik keluar saat pertandingan melawan Getafe. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Real Madrid melalui pernyataan resmi di situs web mereka. Absennya Alaba menjadi pukulan telak bagi lini belakang Los Blancos yang kini kekurangan opsi pemain berpengalaman. Belum ada kepastian berapa lama Alaba akan menepi, namun kemungkinan besar ia akan absen hingga akhir musim. Komite kompetisi memberikan sanksi kepada beberapa pemain Real Madrid usai final Copa del Rey yang berlangsung sengit. Antonio Rudiger dijatuhi larangan bermain selama 6 pertandingan, sementara Lucas Vazquez mendapat hukuman 2 laga. Namun, sanksi ini diperkirakan tidak akan terlalu berdampak besar bagi Real Madrid. Rudiger yang sedang cedera diperkirakan akan menjalani masa larangan saat ia sudah absen karena cedera. Sedangkan Vazquez dengan 2 laga larangan yang akan dijalani di awal musim depan juga belum pasti akan tetap bersama Real Madrid. Juventus harus menghadapi tantangan besar setelah talenta muda mereka, Kenan Yildiz, menerima larangan bermain selama 2 pertandingan dan denda sebesar 10.000 euro akibat kartu merah langsung yang diterimanya saat melawan Monza di Serie A. Insiden tersebut terjadi ketika Yildiz melakukan sikap kekerasan dengan menyikut pemain Monza, Alessandro Bianco, meskipun bola sedang jauh dari situasi tersebut. Keputusan wasit yang dibantu VAR ini membuat Yildiz harus absen dalam pertandingan penting melawan Bologna dan Lazio, 2 rival utama Juventus dalam perebutan posisi 4 besar klasemen Serie A.
Christian Pulisic dikabarkan akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan AC Milan hingga tahun 2029 dengan kenaikan gaji dari 4 juta euro menjadi 5 juta euro per tahun. Penampilan gemilang Pulisic musim ini dengan 16 gol di semua kompetisi menjadikannya pencetak gol terbanyak di skuad Rossoneri. Klub sangat puas dengan kontribusi pemain berusia 26 tahun ini dan memutuskan untuk memberikan penghargaan berupa kontrak baru yang lebih menguntungkan. Kontrak Pulisic saat ini berlaku hingga tahun 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi dari pihak klub. Kabar buruk menghampiri Napoli di tengah perburuan gelar Serie A musim ini. Bek andalan mereka, Alessandro Buongiorno, dipastikan absen hingga akhir musim setelah mengalami cedera aduktor paha kanan yang cukup parah. Cedera ini didapat saat Napoli meraih kemenangan 2-0 atas Torino pada hari Minggu. Menurut pernyataan resmi dari klub, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan pada otot aduktor panjang di paha kanan Buongiorno. Pemain berusia 25 tahun itu telah memulai proses rehabilitasi, namun diperkirakan tidak akan pulih tepat waktu untuk 4 pertandingan terakhir Napoli. Leeds United mengumumkan rencana ambisius untuk merenovasi stadion legendaris mereka, Elland Road. Saat ini, stadion tersebut memiliki kapasitas 37.645 penonton. Namun dengan pengembangan yang direncanakan, kapasitas akan meningkat menjadi sekitar 53.000 kursi dan berpotensi mencapai 56.500 di masa depan. Proyek ini bertujuan untuk memenuhi tingginya permintaan tiket, mengingat saat ini ada sekitar 26.000 penggemar yang masuk dalam daftar tunggu tiket musiman. Renovasi ini juga akan memperbarui fasilitas umum dan hospitality, sekaligus mempertahankan atmosfer unik Elland Road yang sudah dikenal luas. Liverpool tengah bersiap membuka pembicaraan kontrak baru dengan Luis Diaz sebelum musim ini berakhir. Klub asal Anfield ini ingin memastikan masa depan jangka panjang pemain asal Kolombia tersebut tetap bersama The Reds. Meskipun Diaz telah menjadi sosok penting sejak kedatangannya dari Porto pada tahun 2022, pembicaraan kontrak ini menjadi prioritas utama Liverpool di musim panas mendatang. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa negosiasi belum mencapai titik temu dan ada ketidaksepakatan terkait syarat kontrak yang ditawarkan klub. Christopher Nkunku diperkirakan akan meninggalkan Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Graham Bailey, sang penyerang asal Prancis sudah menyadari kemungkinan kepergiannya sejak tahun lalu dan hampir saja pindah pada Januari lalu. Meskipun saat ini peluang untuk kembali ke klub Eropa lain cukup besar, perwakilan Nkunku juga aktif menjalin komunikasi dengan beberapa klub besar di Premier League. Klub-klub seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Aston Villa, dan Tottenham telah melakukan pembicaraan informal dalam beberapa bulan terakhir. Bournemouth resmi mengajukan banding atas kartu merah yang diterima striker mereka, Evan Nilsson, dalam pertandingan Premier League melawan Manchester United. Kartu merah langsung diberikan oleh wasit Peter Bankes pada menit ke-70 saat Bournemouth sedang unggul 1-0. Menurut laporan dari Sky Sport, pihak Bournemouth tidak setuju dengan keputusan wasit dan menantang baik kartu merah tersebut maupun larangan bermain selama 3 pertandingan yang diajukan kepada Evan Nilsson. Klub berargumen bahwa pemain asal Brasil berusia 25 tahun itu hanya terpleset dan tidak berniat melakukan kontak berbahaya dengan Mazraoui. Gelandang muda berbakat asal Swedia Lukas Bergvall resmi memperpanjang kontraknya bersama Tottenham Hotspur hingga Juni 2031. Keputusan ini diumumkan secara resmi di situs Tottenham Hotspur setelah penampilan impresif Bergvall di musim debutnya, di mana ia tampil dalam 45 pertandingan di semua kompetisi. Bergvall mencatatkan 1 gol penting dan 4 assist di Liga Premier serta Liga Eropa. Kontribusinya semakin menonjol saat mencetak gol kemenangan 1-0 atas Liverpool di leg pertama semifinal Carabao Cup Januari 2025. Kiper veteran Tom Heaton berpotensi memperpanjang masa baktinya di Manchester United. Pembicaraan sedang berlangsung mengenai kontrak baru berdurasi 12 bulan yang akan membuatnya tetap di Old Trafford hingga musim panas 2026. Demikian laporan dari Daily Mail. Awalnya pemain berusia 39 tahun ini diperkirakan akan meninggalkan klub sebagai agen bebas pada akhir Juni dengan spekulasi bahwa ia akan beralih ke peran kepelatihan. Namun, United kini mempertimbangkan untuk mempertahankan Heaton sebagai penjaga gawang pilihan ketiga untuk 1 musim lagi. Kabar baik menghampiri Manchester United menjelang akhir musim ini. Diego Dalot dikabarkan memiliki peluang untuk pulih lebih cepat dari perkiraan awal. Dalot mengalami cedera betis saat melawan Lyon di perempat final Europa League dan memperparahnya saat menghadapi Wolves. Awalnya, cedera ini dikhawatirkan akan mengakhiri musimnya lebih cepat.
Namun seperti yang dilaporkan oleh Daily Mail, ada harapan bahwa Dalot bisa fit tepat waktu untuk tampil di final Europa League pada 21 Mei, asalkan United berhasil melewati hadangan Athletic Bilbao di semifinal. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.